Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa serta pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan pembahasan tentang nama Allah, Ar-Rauf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbedaan dan persamaan antara Ar-Rauf dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada kesempatan hari ini dan juga pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rauf, atau merasakan kasih sayangnya Ar-Rauf. Dari mana kita bisa merasakan kasih sayang Allah yang Ar-Rauf itu? Pernah beberapa kali kami sampaikan bahwa para ulama kita menjelaskan, kalau kita ingin memahami lebih dalam kandungan Asmaul Husna, maka cobalah mencari ayat-ayat yang di dalamnya terdapat Asmaul Husna tersebut. Kalau kita ingin berusaha memahami kandungan Asmaul Husna, maka lihatlah, kajilah ayat-ayat yang di dalamnya ada Asmaul Husna tadi. Dan biasanya ayat-ayat Al-Quran itu sering ditutup dengan satu atau dua atau bahkan lebih dari Asmaul Husna. Nah, kali ini kita akan berusaha untuk menggali ayat-ayat yang ditutup dengan nama Allah Ar-Rauf. Ayat-ayat yang diakhiri dengan nama Allah Ar-Rauf. Karena biasanya sebuah ayat ketika diakhiri dengan salah satu atau salah dua Asmaul Husna, itu biasanya antara kandungan ayat itu dengan Asmaul Husnanya itu memiliki korelasi, ada hubungannya. Mari kita lihat apa saja kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rauf. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayy hafizahullah ta'ala
ذكر شيء من آثار رأفته سبحانه بعباده. أولا أنه لا يبطل عمل عباده. Yang pertama, bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Ar-Rauf? Yang pertama, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman kita. Kenapa? Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah beramal, kalau kita sudah menjalankan ibadah, maka pengorbanan kita, perjuangan kita, jerih payah kita, usaha yang sudah kita kerahkan untuk menjalankan ketaatan itu tidak akan disia-siakan oleh siapa? Allah. Hal itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Surat apa? Al-Baqarah ayat 143. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan keimanan kalian. Kenapa? Allah tidak mungkin menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para manusia ra'ufur rahim. Lihat bagaimana Allah menutup ayat ini dengan namanya napa? Ar-Rauf. Dan yang kedua napa? Ar-Rahim. Berarti salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada para manusia apa yang disebutkan di awal ayatnya. Innallaha la yudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya, ketika kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan untuk menjalankan ibadah ini, ibadah itu, berusaha untuk sekuat tenaga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Walaupun di sana sini mungkin banyak kekurangan dan pasti banyak kekurangan, maka Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Dan kita tahu persis bahwa amal soleh yang kita kerjakan semaksimal apapun itu tidak akan pernah sebanding dengan surga yang Allah sediakan. Panjenengan kira-kira percaya diri nopo mboten nek salat yang jenengan itu sudah cukup untuk beli surga? Sampun apa dereng? Dereng. Karena kita tahu persis walaupun kita sudah salat, mungkin ada yang 60 tahun mungkin salatnya. Yang sekarang usianya sudah berapa? 70 tahun. Berarti salatnya mungkin sudah berapa tahun? 60 tahun. Saya tanya sama jenengan, jenengan selama 60 tahun itu sholatnya wis apik banget? Atau masih banyak kekurangannya? Masih banyak kekurangan. Semaksimal apapun kita beramal, tetap amalan kita itu tidak akan pernah sepadan dengan harga surga. Karena surga itu terlampau apa? Istimewa. Surga itu luar biasa mewahnya.
Sedangkan amalan kita luar biasa, pas-pasan nih, malah sering kurang nih. Oke. Realita seperti ini, apa kemudian jadi membuat kita putus asa? Putus asa membuat? Tidak. Karena kita tahu, karena kita yakin, karena kita sadar bahwa Allah itu Ar-Rauf. Ar-Rauf itu tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan hambanya. Walaupun di sana sini banyak nopo kekurangannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Sesungguhnya kita semua tidak akan masuk surga kalau modalnya cuma amalan kita. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Demikian itu apa? Engkau juga tidak masuk surga dengan amalanmu saja. Apa kata beliau? Wala ana. Aku pun juga masuk surga bukan dengan amalanku. Coba jenengan bayangkan. Amalannya Rasulullah SAW itu maksimal apa mboten? Sangat maksimal sekali. Itu pun masuk surganya beliau bukan dengan amal soleh beliau. Apa kata beliau? Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min. Aku itu masuk surga dengan rahmat kasih sayang sinten? Allah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amalnya luar biasa dahsyatnya, keimanannya luar biasa tingginya saja, masuk surganya dengan kasih sayang Allah, apalagi kulo kali jenengan yang begitu banyak kekurangan di dalam amalan-amalan kita, bolak-balik kita sering melanggar aturan Allah. Bolak-balik kita melakukan maksiat yang sama terulang, taubat, ulang lagi, taubat, ngulang lagi maksiat. Tapi cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rauf yang tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Teng pundi? Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang tuntutan keimanan kita, keimanan itu kadang-kadang menuntut kita untuk meninggalkan sebuah peluang bisnis yang menggiurkan, yang menjanjikan keuntungan besar. Kadang-kadang keimanan kita menuntut kita untuk meninggalkan. Kenapa? Karena kita tahu bisnis itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal luar biasa menggiurkannya. Orang yang menawarkan kepada kita itu promone, Masya Allah. Oke mas, jenengan ki sebulan langsung jadi miliarder. Waduh, miliarder 7 tahun langsung miliarder. Sudah terbukti si A, si B, si C, si D. Kemudian kita pelajari, loh, ki dodolannya apa ki? Lah ya kayak gue lah. Loh, mbok haram gue. Lah nek bisnisnya aja ngomong apa? Halal haram. Lagi orang maju-maju bisnisnya.
Loh, tapi kan lawan ukur sithik iki kok terus bisa tobat. Nek untung akeh kan jenengan bisa haji. Nek haji kok kan dosane apa? Hilang kabeh. Iya. Akan dihapus semua sama Allah. Iya, ora. Maju, mundur. Ya. Ragu. Akhirnya ingat pengajian. Ya, oh iya ya. Yang abu-abu saja suruh ditinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas hitam. Ada putih, ada hitam, ada apa? Abu-abu. Putih niku halal, ireng niku apa? Haram, abu-abu niku syubhat. Ya. Ana padang, ana peteng, ana apa? Remeng-remeng. Iya, kemarin baru ngaji yang remeng-remeng saja harus ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas gelap. Maka jangan mengambil keputusan oralah nyung ora. Ya. Mungkin saat itu teman kita, kamu itu kuno. Ya, kamu itu fanatik. Kamu wis diomongi macam-macam. Rapopo, enggak apa-apa. Tapi saya yakin atau saya mengira akan terselip perasaan kecewa. Padahal ada peluang untuk memperbaiki ekonomi, ternyata peluang itu apa? Lepas dari hadapan kita. Akhirnya kembali tutulan cilok maning. Ya, tutulan batagor lagi. Yang penghasilannya berapa? Ya pas-pasan. Ya lumayan. Lumayan apa? Jere lumayan sengsara jere. Ya. Maka demi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan jenengan. Ya. Jenengan sudah mau meninggalkan sesuatu yang haram, motivasinya karena siapa? Allah. Ketika jenengan tinggalkan sesuatu yang haram, itu motivasinya karena Allah. Karena dorongan keimanan, maka Allah sudah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat pinten mau? 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Pasti akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya apa? Diganti bukan miliarder tapi triliuner gitu? Belum tentu ganti Allah di dunia itu dalam bentuk materi. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti untuk Anda dalam bentuk yang sifatnya non-materi. Apa contohnya? Kesehatan. Apalagi? Kebahagiaan, ketenangan. Pasangan yang tidak neko-neko. Bocah sing manut. Jenengan suruh milih penghasilan 1M tapi bocah bejut kabeh. Apa penghasilannya pas-pasan tapi bocah manut. Milih sing ndi? Sing akeh manut iku. Kuwi nek halal. Kalau itu halal iya. Tapi kalau misalnya tidak halal ya jelas kita lebih memilih yang biasa-biasa saja, akan tetapi anak-anak nurut kepada kita. Ya. Seperti halnya ketika jenengan akan menikah, di hadapan jenengan ada dua pilihan. Si A sama si B. Si A ayune pol. Ya. Sugiye pol, wis ayu sugih, tapi ra salat.
ora sholat. Dan dia mau sama jenengan. Mau sama jenengan. Bukan nggak mau, mau. Ya, gelem sama jenengan. Sedangkan si B biasa saja. Ya, elek ya ora. Ya. Ya 7,5 lah. Ya. Sing mau pira? Sanga. Kan ya lumayan beda, skornya itu kan lumayan. Terus dia juga dari ekonomi yang biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah. Ya soleha, rajin ngaji, rajin sholat, penyabar. Itu kan dilematis nggih. Dihadapkan dengan buah si malakama. Ya. Duh kepriwe ya kayaknya ayu banget, tapi ra sholat. Setan nanti akan membisikkan, loh, gue kan bisa dibimbing kok. Kan kayak gitu kan setan kan godanya kan. Ya. Padahal Nabi SAW pesan apa? Fadfar bidzatid din taribat yada. Prioritaskan yang agamanya baik, yang solehah, niscaya kalian akan beruntung. Itu pesan dari siapa? Rasul SAW. Akhirnya jenengan mantapkan untuk nikah dengan si B. Demi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan jenengan. Lebih memilih si B walaupun tidak terlalu cantik, walaupun tidak terlalu kaya. Allah akan berikan kebahagiaan kepada rumah tangga jenengan yang tidak akan Allah berikan ketika jenengan nikah sama si A. Ya. Kenapa? Karena jenengan mau mengorbankan perasaan jenengan, perasaan cinta jenengan, perasaan suka jenengan. Manusia pun mboten suka sama sing ayu. Manusiawi sekali. Tapi kan manusiawi belum tentu Islami. Ya. Sesuatu yang manusiawi belum tentu Islami. Ketika jenengan tinggalkan sesuatu yang sebenarnya ingin jenengan lakukan, dorongan nafsu jenengan mendorong untuk nikah dengan si A karena kecantikan, karena kekayaannya, tapi Anda mengalahkan nafsu tersebut dengan tetap memilih si B. Karena si B ini keimanannya baik, kesolehahannya juga Masya Allah sudah teruji dan recommended. Ya. Ustaznya sudah, ya kamu ke sana, enggak apa-apa. Ya. Sudah direkomendasikan sama ustaznya. Dan habis ini nggak usah minta rekomendasi sama saya. Itu cuma ilustrasi aja. Ya. Saya nggak terlalu memiliki animo yang tinggi untuk nyarikan jodoh terus terang. Ya, karena berat apa nih? Berat tanggung jawabnya. Nek ana apa-apa ora cocok nyong sing digoleti. Halah. Golek dewek kan lah. Ya. Survei sendiri sana. Ya. Ini adalah yang pertama. Apa yang pertama? Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Baik, yang kedua. ثانيا أخبر عباده بما سيلاقونه يوم القيامة حيث تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حتى يستعد الناس لذلك اليوم. Yang kedua, Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Yang kedua, Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Kita bacakan dulu yang ditulis oleh penulis kitab ini. Tsaniyan, yang kedua, akhbara ibadahu, Allah memberitahukan para hambanya bima sayulaqunahu yaumal qiyamah. Allah telah memberikan kabar kepada para hambanya tentang apa yang akan mereka temukan di hari kiamat. Apa yang akan mereka hadapi di hari kiamat.
haitsu tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Allah mengabarkan bahwa nanti di hari kiamat setiap dari kita pasti akan menyaksikan balasan atas apa yang kita kerjakan. Entah itu yang baik maupun yang buruk. Hatta yasta'iddan nasu lidzalikal yaum. Supaya kita semua bersiap-siap untuk menghadapi hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Saya kasih ilustrasi. Guru yang sayang itu guru yang ngasih tahu tentang apa yang akan diujikan di esok hari atau guru yang tidak ngasih tahu? Hah? Yang ngasih tahu atau yang tidak ngasih tahu? Hah? Menurut jenengan, jujur saja. Jenengan lebih senang sama guru yang ngasih tahu, nanti besok kisi-kisinya ini, atau guru yang wis pokoknya lihat aja besok. Mana? Ya jelas yang ngasih tahu lah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat kalian akan menghadapi kondisi demikian. Kalau kalian melakukan kebajikan, maka kalian akan mendapatkan balasan yang mengenakkan. Dan kalau kalian melakukan kejahatan, maka kalian akan mendapatkan balasan yang mengerikan. Balasan yang mengenakkan itu disebutkan sama Allah. Ini di surga ada ini. Disebutkan semua sama Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah menceritakan balasan yang mengerikan itu seperti apa. Di neraka nanti kalian akan seperti ini. Makanannya akan seperti ini. Minumannya akan seperti ini. Panasnya akan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari sebelum kita menghadapi hari kiamat itu menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rauf. Ayatnya ada dalam surat Ali Imran ayat 30. Surat apa? Ali Imran ayat 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari itu, hari nopo? Hari kiamat. Setiap dari kita akan melihat pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Masing-masing dari kita akan menyaksikan. Ini loh pahala yang dulu kita kumpulkan saat kita di dunia. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita akan lihat pahalanya. Tidak ada satu amalan soleh pun yang akan hilang. Semuanya akan bisa kita saksikan. Sekecil apapun. Walaupun kita hanya sekedar senyum kepada saudara kita. Walaupun kita hanya sekedar ngelutik kancane sing lagi apa? Ngantuk. Ya. Jenengan kalau sampingnya lagi ngantuk dia apa? Dilutik. Walaupun jenengan cuma ngelutik. Amal soleh atau bukan? Amal soleh atau bukan? Amal soleh. Walaupun cuma itu yang jenengan lakukan, akan kita temukan, kita akan lihat pahalanya pada hari kiamat. Kemudian Allah melanjutkan apa? Wa ma 'amilat min su. Selain pahala dari amal soleh yang akan kita lihat di hari kiamat, juga kita akan melihat tumpukan dosa dari maksiat-maksiat yang kita kerjakan saat kita di dunia. Jangan pernah berpikir bahwa Allah akan melupakan dosa-dosa kita. Innallaha yumhil wala yuhmil. Kata para ulama kita, Allah itu menunda tapi tidak melupakan. Jadi kalau misalnya kita banyak maksiat, kok kita kayak nggak pernah diuji sakit, kok rizkinya lancar,
lancar saja. Kita maksiat mana katanya kalau riba hartanya akan apa? Akan musnah. Mana buktinya? Saya tiap hari makan riba biasa-biasa saja. Oh iya. Allah sedang menunda, tapi tidak lupa. Nanti jenengan kita akan terbelalak. Bagaimana dosa-dosa tersebut menumpuk di hadapan kita, menggunung di hadapan kita. Ini Allah cerita dalam surat Nabawi Ali Imran ayat 30. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang kafir mereka berharap bahwa hari kiamat itu masih lama. Ini Allah lagi cerita kejadian nanti di hari kiamat. Orang-orang kafir begitu melihat tumpukan dosanya, dia berpikir, kenapa sih orang esuk bae, orang ngemben bae, golek kiamat, kenapa sih cepet-cepet? Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah itu sudah kasih peringatan kepada kalian. Kapan Allah kasih peringatan? Kapan? Jauh-jauh hari sebelum datangnya hari kiamat. Sejak diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400-an abad, 1400-an tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan tentang akan adanya hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Dan itu setiap hari kita baca minimal berapa kali? 17 kali minimal kita baca. Maliki Yaumiddin. Penguasanya hari pembalasan. Allah sudah mengingatkan kalian. Kecuali kalau Allah Azza wa Jalla tidak ingatkan. Kemudian tahu-tahu Allah mengazab. Baru kemudian kita bisa protes. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita. Dan mengingatkannya jauh lama. Sudah lama Allah ingatkan. Jadi kalau misalnya ada seorang guru mengingatkan muridnya. Anak-anakku, ya ujiannya insya Allah 3 bulan lagi. Ayo siap-siap. Sudah 1 bulan berjalan. Anak-anak ujiannya tinggal berapa? 2 bulan. Lewat, tinggal 1 bulan. Gurunya ingatkan lagi. Nah, ujian tinggal 1 bulan. Tinggal 1 minggu, masih diingatkan lagi. Nak, tinggal 1 minggu loh. Sudah siap belum? Tinggal 1 hari masih diingatkan lagi. Kok bocah ora sinau kuwi sing salah sapa? Gurune? Siapa yang salah? Anaknya. Kenapa muridnya sudah diingatkan jauh-jauh hari? Coba sekarang Allah ingatkan kita berapa bulan? 14 abad Allah sudah peringatkan kita bahwa kita akan bertemu dengan hari pembalasan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah sudah mengingatkan kalian tentang kejadian tersebut. Wallahu ra'ufum bil ibad. Lihat, Allah tutup ayat ini dengan nama apa? Ar-Ra'uf. Sungguh Allah itu ra'uf kepada para hambanya. Jadi poin yang kedua yang menunjukkan kasih sayang Ar-Ra'uf adalah bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ini yang keberapa ini? Kedua. Baik, yang ketiga. Thalithan, inzaluhu al-kitaba ala rasulih sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa min dhulumatil kufri wasyirki ila nuril haqqi wa dinil Islam. Yang ketiga, di antara kasih sayang Allah, Allah telah menurunkan kitab suci untuk panduan hidup kita. Apa yang ketiga? Allah telah menurunkan kitab suci untuk panduan hidup kita. Napa kitab sucinya? Al-Quran. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis di sini. Thalithan, yang ketiga, inzaluhul kitab ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Allah telah menurunkan kitab suci kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyukhrijan nasa min dzulumatil kufri wasyirki. Dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan, kekufuran, ila nuril haqqi wa dinil Islam. Mengeluarkan mereka dari gelapnya kesyirikan menuju ke cahaya Islam dan kebenaran. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Di dalamnya ada panduan hidup kita. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat." Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya. Sinten hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Maksudnya apa? Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan itu? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum, sesungguhnya Allah itu la raufur rahim. Lihat Allah tutup dengan apa? Rauf. Sesungguhnya Allah itu Rauf kepada kalian. Karena Allah itu Rauf, makanya Allah turunkan Al-Quran kepada kalian. Ibarat ada rambu-rambu. Kalau kita dalam perjalanan enak mana? Ada rambu-rambunya atau tidak ada? Ada. Ya. Sekian kilometer lagi. Belok kanan. Nanti habis itu belok apa? Kiri. Kalau sudah dikasih rambu-rambu, belok kanan, kok ngotot belok apa? Kiri. Ku sing salah siapa? Ya pakai dewek. Sudah jelas-jelas mau ke mengana mengendika? Karangsari ya? Karangsari. Wis genah-genah rambu-rambu nek arep mang Karangsari ngendi? Kanan, ngidul, ngotot mengendi? Ngalor. Ya gutule pada marah. Salah sapa kowe? Oh sudah dikasih rambu-rambu, Allah sudah kasih rambu-rambu dalam Al-Qur'an. Kalau kalian ingin bahagia, kalau kita ingin bahagia, ikuti rambu-rambu tersebut. Tapi kita milih untuk melanggar rambu-rambu tersebut. Salah siapa? Salah dewe. Allah sudah ajarkan kepada kita supaya rajin-rajin baca Al-Quran. Supaya hati kita nopo? Tenang. Kok tetap baik beboh maca Quran? Salah siapa? Salah dewe. Yeah. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita bahwa Allah sudah turunkan kepada kita kitab suci yaitu Al-Quran yang akan mengantarkan kepada kita, akan mengantarkan kita kepada cahaya, meninggalkan kegelapan. Kecuali kalau tetap ngotot pengen peteng ya salah dewek. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.